Oke. Kita mulai nih. Ya, Saya, Bu Indah atau saya? Bapak dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bu Indah, selamat malam, Bu. Apa kabar? Ya, selamat malam Pak Sam. Kabar baik. Pak Sam sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Walaupun ini agak capek dan lemes, Bu, tapi kita harus tetap semangat. Baik, Iya. Bu Indah. Iya, Kami gimana Bapak? Ada yang bisa saya bantu? baik, Ibu. Jadi ini nanti saya akan mencoba berdiskusi dengan Pak Asra terkait dengan pemasaran Pak Asra nanti lah kami mohon kepada Bu Indah untuk berkenan untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching kami bersama Pak Asra. Kemudian kami nanti akan mencoba coaching dengan menggunakan alurnya Tirta, Ibu ya. Kemudian yang kami harapkan nanti Bu Indah itu yang pertama adalah berkenan memberikan penilaian terkait dengan kompetensi coach itu sendiri. Yang kalau tidak salah kan ada dua atau tiga itu. Terutama Iya. adalah bagian bagaimana saya membuat sebuah pertanyaan yang nantinya diharapkan nanti bisa memberikan bisa mengeksplor dan memberikan solusi dari permasalahan yang nanti Pak Asra sampaikan. Iya. Itu kira-kira ya Bu Ya, Indah. ya. Baik Pak Sam. Saya hanya mengingatkan saja untuk tahapan-tahapan dalam kompetensi atau dalam coaching itu tadi sudah disampaikan ya Bapak ya, alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian sementara kompetensi yang harus dipenuhi dalam praktek coaching itu ada tiga, kesadaran penuh, mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada praktek ini kompetensi mana yang akan digunakan oleh Pak Sam? Yang utama adalah berarti kan saya harus menyimak dulu ya Bu ya. Menyimak itu Ya. kelemahan saya kurang bisa fokus begitu. Itu yang pertama saya harus bisa menyimak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana saya nanti bisa benar-benar mengeksplor atau membuat sebuah pertanyaan sehingga pertanyaan itu benar-benar memberikan solusi dari si coaching-nya sendiri Pak Asra. Jadi dengan pertanyaan saya itu nanti Pak Asra harapannya bisa mendapatkan solusinya sendiri harapan kami begitu. Iya, Gitu Bu ya. baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan, kalau ini mohon maaf karena apa namanya daring ya, jadi agak agak terputus-putus. Tadi konfirmasi saja. Jadi lebih ke mendengarkan ya Pak ya, lebih mendengarkan dan membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak, Pak Samge. Ya, bobot Ya, sehingga untuk ya untuk indikator ketercapaiannya apa Pak? Untuk mengembangkan kompetensi tadi. eh, yang yang kami harapkan nanti kami juga ini mendapatkan apa tujuan dari coaching ini nanti bisa tercapai. Tujuan dari coachingnya ini bisa tercapai mas kami begitu. Atau mungkin Bu Indah ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan itu? eh Nah, dari kompetensi kompetensi apa namanya coaching tadi kan ada tiga ya Pak ya, ada tiga. Jadi kalau misalkan kita rentang nilai, Pak Sam itu udah di posisi berapa nih? Saat ini ya Bu ya, saat ini saya sendiri kok belum yakin ya berapa. Kayaknya posisi saya itu memang posisi tengah ya, antara mungkin kalau memang pas kondisi ngedrop itu mungkin di 50, tapi kalaupun pas kondisi fit gitu, artinya naik turunnya itu ya ke 70 lah. Sehingga 70 ya. dengan 70. ya karena ini hal yang baru menurut kami, hal yang baru sehingga nantinya setelah kita melakukan ini harapannya nanti kita bisa lebih baik lagi. Iya, baik Pak Sam 70 sudah nilai lumayan ya Pak Sam ya. Baik, nanti saya akan mencoba mengamati percakapan coaching Pak Sam dengan coachingnya. Silakan bisa dimulai Pak Sam.
Baik, terima kasih Bu Indah. Mohon bimbingannya nanti terkait dengan pelaksanaan coaching ini dan nanti mohon untuk diberi masukan. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Asra. Assalamualaikum Mbak Asra, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Sam. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Asra? Alhamdulillah baik Pak, tapi ini Baik agak ya Pak ya. sedikit. Ya, Iya alhamdulillah. benar. Kita Ada masih yang ada. ingin saya minta bantuan nih Pak Sam. Oh baik, baik, silakan. Ya, Silakan. saya Bagaimana Pak Asra yang bisa kita bantu? dalam beberapa saat terakhir ini cukup agak kesulitan juga menemukan ide, strategi teknik dalam menangani tugas-tugas saya juga. Informasi awal tugas saya mengajar matematik. Kemudian saya juga sebagai wakasek kurikulum. Tugas lainnya adalah saya juga mengajari mahasiswa di universitas dan juga punya jabatan struktural sebagai ketua lembaga penjaminan mutu yang juga menangani akreditasi dan mengaudit fakultas-fakultas. Jadi tugas ini memang cukup padat sehingga kadang-kadang juga memang beberapa pekerjaan itu agak terkendala. Begitu Pak Sam. Oke, baik Pak Asra. Hebat sekali ya Pak Asra, tugasnya banyak sekali. Tapi ya semoga diberi kesehatan. Baik Pak Asra, jadi konfirmasi saja tujuan kita diskusi ini nanti Pak Asra ingin mendapatkan sesuatu yang seperti apa terkait dengan tadi. Tadi Pak Asra sudah menyampaikan ya. Jadi apa yang kira-kira Pak Asra bayangkan dengan yang tadi Pak Asra sampaikan tadi terkait dengan tugasnya yang banyak ada tugas mengajar, wakasek, dosen dan sebagainya. Tadi tujuan yang spesifik yang mungkin akan kita diskusikan ini nanti seperti apa yang Pak Asra harapkan. Jadi harapan saya mungkin Pak Sam bisa mengarahkan saya untuk bisa menemukan sebuah strategi yang kemudian yang dapat saya lakukan dalam rangka menghandle keseluruhan pekerjaan itu. Berharap tetap tugas mengajar tentu penting, kemudian wakasnya juga melengkapi kecukupan 24 jam dan memang juga dipercayalah di sana juga di sekolah. Tapi di lain sisi juga saya juga punya tugas yang tadi sudah 14 tahun mengajar di universitas di sana, kemudian juga punya tugas tambahan itu. Saya berharap itu bisa tugas-tugasnya bisa saya kerjakan dalam waktu yang sesuai dengan waktu-waktu yang diberikan pada masing-masing pekerjaan tersebut. Baik. Jadi kalau Pak Asra Pak Asra analisis begitu, kondisi saat ini seperti apa Pak Asra? Atau mungkin kalau kita mudah dalam memberikan indikator itu, kondisi yang Pak Asra lakukan saat ini, kalau misalnya kita buat sebuah angka itu, Pak Asra berada di angka berapa dalam kondisi itu? Kondisi yang saya alami sekarang ini dengan menggunakan, kalau saya angkakan pada masing-masing, saya sebut saja ketuntasan dari masing-masing pekerjaan tersebut. Mengajar itu kadang-kadang ada bagian yang terlewatkan karena kenapa kadang-kadang terlewatkan karena ada tugas penting yang di luar yang juga harus saya lakukan. Sehingga boleh saya sebut dari menggunakan angka skala 10, mengajarnya mungkin ada pada skala 7. Kalau di tugas tambahan pada bagian wakasek itu kebanyakan saya kerjakan pada saat di luar, kecuali pada bagian rapat-rapat, pimpin rapat itu dalam, dan itu saya anggap itu nilainya masih ada posisi pada 8, 9 lah. Kemudian di tugas mengajar dosen itu, ini juga yang menjadi berkurang karena waktu penjadwalan kuliah juga itu kadang-kadang bertabrakan atau ada yang harus saya tidak bisa tinggalkan di bagian tugas jabatan struktural. Ya, skornya juga kurang lebih di angka 67 yang kemudian harus memindahkan jadwal. Lalu yang kemudian juga tidak kalah bersaing nilainya pada bagian tugas jabatan yang menyiapkan instrumen-instrumen standar mutu di universitas, di fakultas-fakultas, asesmen.
itu nilainya saya boleh sebut ya mungkin di angka 6. Baik, Saya baik, berharap terima bisa kasih. di angka ada peningkatan lah kira-kira. Baik, baik, terima kasih Pak Asra. Sebenarnya Pak Asra ini kan sudah tidak ada masalah, artinya semua sudah berjalan begitu ya. Tetapi kalau dilihat dari angka-angka ini tadi dan yang terakhir disampaikan Pak Asra, berarti kan Pak Asra pengen ada peningkatan. Kemudian dari total ini kalau di rata-rata ini kan 7, 8 atau 9 tadi ada 6 dan 7. Ini kan sekitar berarti 7,5 begitu ya, kira-kira begitu ya. Baik, berarti Pak Asra tadi kan ini sudah agak mengerucut ya. Mengerucutnya Pak Asra ingin meningkatkan lebih tinggi lagi, gitu kan? Betul ya Pak Asra ya? Betul. Betul, baik. Harusnya standarnya di angka 8, tapi saya anggap itu nilainya masih belum, terutama pada bagian tugas-tugas mengaudit di fakultas dan penyiapan instrumen-instrumen. Jadi Pak, sebentar, ini saya perlu konfirmasi. Kalau kami tadi kan awalnya ingin mengglobalkan, tapi Pak Asra berarti ingin tetap peningkatannya tetap per item ini. Saya di tugasnya Artinya ada tadi ingin naik Wakasek. terutama yang nilai masih kurang, yang nilai 6 mungkin bisa naik pada bagian angka-angka 8 lah, sehingga kemudian itu bisa juga, yang paling bagus kan angkanya harusnya 10, tapi kita ambil pada angka 8. Baik, baik. Jadi pada intinya Pak Asra masih ingin meningkatkan lebih baik lagi, khususnya pada poin-poin yang masih mendapat nilai 6 begitu ya Pak? Oke, benar. Baik, baik. Baik. Ini juga terkait dengan waktu, kami akan coba menggali yang poin-poin pentingnya gitu ya. Karena yang 7-8 tadi kan dianggap kan sudah Pak Asya sudah tercapai lah begitu ya. Poin yang ingin dicapai lagi adalah yang masih poin 6. Nah, terkait dengan yang masih poin 6 dan 7 tadi Pak, ini berarti di kegiatan dosen dan struktur ini ya, yang asesmen ya kalau nggak salah tadi. Kira-kira kalau tujuannya udah jelas ya, ingin menaikkan. Rencananya Pak Asra sendiri, ya, rencananya Pak Asra sendiri dalam rangka tadi memperbaiki supaya prosentasenya, progresnya lah ya, progresnya itu bisa naik, dalam gambaran Pak Asra sendiri seperti apa Pak? Ini yang saya coba, mungkin Pak Sam bisa bantu saya menemukan apa sih yang kemudian saya bisa gunakan dalam rangka meningkatkan tersebut. Mungkin misalnya saya juga masih belum yakin nih, tapi itu yang saya kerjakan selama ini. Pengolahan waktunya kira-kira seperti apa yang saya coba bisa lakukan, sehingga kemudian intensitas pekerjaan itu saya bisa kerjakan semaksimal mungkin lah. Mungkin bisa Jadi bagaimananya. jadi di pengelolaan waktunya begitu ya. Kemudian untuk pembagian waktunya sendiri yang selama ini terjadi seperti apa Mas? Apakah sudah ada porsi yang membedakan ya, atau mungkin dipukul rata selama ini yang Pak Asra lakukan? Misalnya kalau tugas mengajar ini mungkin jamnya sedikit ya, berarti kita harus membagi waktunya lebih sedikit, atau bagaimana selama ini yang Pak Asra lalui gitu ya? Jadi selama ini saya menggunakan waktu, saya bagi waktu dari keseluruhan waktu saya bekerja dari jam 7 sampai jam 17, dari jam 7 pagi sampai pukul 17 sore atau sampai hampir pukul 18 itu. Baik. 60% di sekolah, 40% di kampus, atau kadang juga ada minggu yang kemudian terbalik, 40% di sekolah, 60% di kampus. Tergantung dari apa yang tidak boleh ditinggalkan pada masing-masing satuan kerja tadi. Kalau di sekolah, seperti tadi saya katakan, kalau tugas-tugas di tugas tambahan sebagai wakasi kurikulum itu saya bisa kerjakan di luar. Ya tidak harus di sekolah, tapi mengajarnya di sekolah, kecuali misalnya pimpin rapat, kemudian ada kegiatan yang memang harus ada di sekolah itu di sekolah. Tapi kalau pekerjaan administrasi saya jarang mengerjakan di sekolah, saya kerjakan di rumah. Mengadakan absen, membagi tugas, membuat SK itu bisa di rumah, bisa di luar. Baik, baik. Berarti dari jawaban Pak Asra tadi, sepertinya memang untuk yang kaitannya dengan sebagai dosen dan struktur di asesmen tadi ini sepertinya memang masih memerlukan waktu lebih gitu ya Pak?
Benar, karena normanya di dosen itu, di kampus itu, andaikan tugasnya cuma dosen, sebenarnya itu tergantung jadwal mengajarnya. Baik. Katakanlah hari Senin jam 9 pagi, berarti saya jadwalkan jam 9 pagi. Tapi selain itu saya punya jabatan struktural yang harusnya masuk setiap hari di kursi itu, di jam itu. Tapi Gitu. kenyataannya waktunya bagaimana Pak Asra? Ya, kenyataannya karena saya juga di kampus sudah diketahui bahwa saya punya tugas lain, jadi Ya. oleh rektor itu mengizinkan untuk membagi waktu. Yang penting tugas-tugas administrasi itu dan menangani bawahan itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Walaupun memang seperti tadi, saya menilainya itu belum maksimal karena di beberapa waktu saya dibutuhkan, tapi saya belum ada di sana. Asam hilang ya? Halo, cek sound. Oh iya, Oke, baik. Oke, berarti kan Pak Asa sebenarnya sudah bisa memberikan apa istilahnya, memiliki gambaran begitu ya. Berarti kenapa nilainya itu mungkin masih rendah karena memang ada waktu-waktu yang memang tidak ya belum optimal di sana begitu. Nah, kalau kira-kira Pak Asa sudah bisa memahami terkait dengan waktunya tadi, apa aksi yang akan Pak Asra lakukan kira-kira? Tadi kan dari pembicaraan yang kita sampaikan, yang kita diskusikan tadi, berarti kan Pak Asra memang merasa di kampusnya itu ada waktu-waktu yang memang harusnya ada di sana, tapi tidak di sana. Betul gitu ya Pak Asra ya? iya benar. Gitu. Mungkin salah satunya itu ya. Kira-kira apa yang nanti akan Pak Asra lakukan supaya ini dari manajemen waktunya itu sendiri yang mungkin membaginya kurang ini ya, kurang pas mungkin begitu. Iya, mungkin saya mau coba langkah dengan apa namanya pada saat di kampus itu saya coba terutama pada bagian rapat memang harus hadir. Yang kedua mungkin kalau pada beberapa kesempatan saya bisa menggunakan delegasi dari sekretaris yang bisa handle beberapa pekerjaan. Bagus ya, ya. Bagus juga. Bisa juga mungkin ada solusi lain Pak, misalnya kehadiran kehadiran sekarang kan mungkin tidak harus tatap muka ya, tapi mungkin Pak Asra bisa menggunakan media-media yang lain gitu. Dimungkinkan tidak kira-kira kalau seperti itu? Artinya secara fisik mungkin tidak, tapi mungkin Pak Asra punya solusi dengan media-media atau alat komunikasi yang lainnya mungkin dimungkinkan tidak kira-kira? Mungkin pada beberapa item pekerjaan bisa, hanya pada saat rapat-rapat secara global universitas itu tidak mungkin karena rapatnya secara keseluruhan itu tatap muka. Tapi mungkin untuk pada bagian rapat internal di lembaga saya, karena saya lembaga penyamaan waktu itu, boleh saya gunakan cara tersebut. Saya kira ini juga ide yang baik untuk saya bisa coba pakai. Kalau sekiranya pada saat itu saya di tempat yang lain. Baik, baik. Berarti dari pembicaraan kita ini tadi, sepertinya sudah ini ya Pak ya, sudah Pak Asar sendiri sudah punya gambaran solusi begitu. Betul tidak Pak Asra tadi? Iya benar, ada tadi pengolahan waktu dan kemudian kelihatannya saya coba menggunakan uh, sekretaris untuk bisa membantu menghandle beberapa pekerjaan yang memang itu bisa dialihkan pekerjaan itu. Baik, baik. Berarti secara tidak langsung Pak Asra tadi sudah menemukan hal yang bisa memberikan solusi dari permasalahan tadi dan nantinya harapannya Pak Asra bisa meningkatkan atau tadi ya nilai. Kemudian untuk memperlancar kegiatan Pak Asra tadi, kira-kira siapa saja Pak yang nanti bisa apa ya membantu untuk memperlancar yang Pak Asra yakini tadi? Pertama tadi di jabatan di kampus itu tugas saya bisa dibantu oleh sekretaris Dr. Ramli MPD itu bisa membantu karena memang selama ini memang kadang-kadang juga saya sudah gunakan walaupun memang belum secara resmi bahwa ada tertulis lah. Hanya kadang-kadang kalau ini Pak, ayo Pak Ramli bantu saya dulu ada kasih dulu ini karena saya masih ada di luar. Saya pakai dan saya kira ini bisa saya apa namanya
bermatang kembali sehingga yang bersangkutan juga bisa paham beberapa tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan. Baik, baik Pak Asra. Berarti dari apa yang kita bicarakan tadi, apa yang Pak Asra bisa dapatkan? Iya, saya menemukan ada cara yang bisa saya gunakan dalam rangka menaikkan kualitas masing-masing pekerja tadi, terutama pada bagian jabatan struktural, yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen dan kemudian menangani asesmen pada masing-masing fakultas, yakni melibatkan sekretaris. Sementara itu di sekolah tadi lagi-lagi pekerjaan pada bagian tugas tambahan sebagai wakasi kurikulum itu saya bisa tangani dulu dan itu selama ini sudah cukup baik. Demikian kelihatannya. Baik Pak Asra, dari diskusi atau coaching kita tadi, Pak Asra sudah bisa memberikan gambarannya ya, dari mulai apa sih yang menjadi permasalahan Pak Asra. Tadi masalahnya kan sebenarnya pekerjaan sudah berjalan, tetapi ada poin-poin tertentu yang nilainya mungkin kalau diangkakan belum optimal, tapi dari diskusi ini tadi kan Pak Asra sudah menyimpulkan supaya bisa optimal lagi, Pak Asra akan melakukan beberapa hal, diantaranya adalah mengoptimalkan tim sekretaris, kemudian menggunakan media dalam rapat tertentu tadi, walaupun mungkin tidak semuanya bisa dilakukan itu. Semoga itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak Asra. Baik, terima kasih Pak. Benar. Baik. Baik, kayaknya sepertinya itu ya Bu Indah ya. Saya agak lupa ini. Baik, terima kasih Pak Asra untuk yang terima kasih Pak Sam atas arahannya. Yes ya. Untuk selanjutnya kami lanjut ke Bu Indah ya. Nah, saya jadi blank ini. Yang ke Bu Indah ini berarti Bu Indah nanya saya atau saya menyampaikan dulu ini? Monggo Bu Indah. Silakan. Suaranya Bu Indah belum. Bu Indah masih Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Gimana nih Pak Sam? Saya mau nanya perasaannya Pak Sam dulu nih. Perasaan ini campur aduk Ibu. Ini apakah yang saya lakukan benar apa tidak, tetapi kalau dilihat dari tujuannya, tadi kayaknya ada titik terang begitu ya. Walaupun saya yakin mungkin masih perlu eksplor lagi Pak Asra, tapi ada titik terang paling tidak begitu terkait dengan masalah yang Pak Asra dapatkan tadi. Mungkin termasuk bahkan mungkin Pak Asra tadi apa sih yang menyebabkan soal waktu tadi, karena kalau dilihat dari pekerjaan tadi yang 4 tadi kan sudah berjalan semua gitu ya. Tapi saya baru bisa menemukan ternyata Pak Asra itu ternyata masih ada poin-poin yang menurut Pak Asra sendiri merasa poinnya masih agak di bawah gitu loh. Kemudian inginnya apa? Inginnya bisa lebih naik lagi. Kemudian kami tadi sudah mengeksplor bagaimana caranya supaya bisa progres atau nilainya itu naik ya. Tadi salah satunya adalah tadi yang kami sampaikan. Pak, saya akan mengoptimalkan timnya yang ada di sana, khususnya yang di lini dosen tadi ya, dosen atau di strukturalnya dosen tadi. Jadi perasaan saya campur aduk, entah benar apa salah, tapi saya meyakini ada titik terang terkait dengan permasalahan Pak Asra tadi. Dan saya mohon dikritik sebanyak-banyaknya Bu, supaya nanti saya bisa lebih baik lagi. Itu Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Tadi kan saya tanya perasaan, jadi penting ketika menanyakan perasaan itu ternyata campur aduk. Nah, kalau saya menanyakan gini, kompetensi yang tadi Pak Sam kita pembicaraan di PRA itu apakah sudah meningkat? Insya Allah sudah Bu. Saya lebih banyak mendengar, karena pengalaman selama ini mungkin kita sebagai guru itu lebih cenderung kita ingin langsung mengarahkan. Ya. Jadi siswa itu harus begini. Nah, tim kita ini kan kita arahkan sesuai dengan kehendak kita. Ya. Tapi saya ini tadi sudah berusaha untuk mendengar, bahkan kalau dilihat mungkin gaya saya kan macam-macam. Ya. Ada yang manduk-manduk, ada yang pokoknya nggak melihat Pak Asra, gitu, saking konsennya gitu ya. Jadi dari sisi mendengar, insya Allah saya sudah merasakan itu. Tapi dari sisi bertanya, saya masih melihat kepean, tetapi kadang blank. Apa ya kira-kira yang akan saya tanyakan berikutnya? Begitu Bu.
Ya, baik. Secara umum alur tirtanya sudah terpenuhi, Pak Samyanto. Izinkan saya memberikan masukan. Baik, Secara umum sudah bagus. Kemudian tadi tujuan sudah disampaikan oleh Koci. Rencana juga sudah. Untuk percakapan itu lebih banyak Koci yang menyampaikan karena tugas coach adalah bertanya. oke, Tetapi kalau saya tadi mengamati masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan apa ya, tertutup. baik, Pertanyaan tertutup, cuma kocinya itu menjawab apa ya, Pak Asra menjawab di apa ya dengan penjelasan. Jadi contoh apa ya kalau nggak salah ini tadi kurang ini ya gitu. Kalau misalkan kurang ini ya, kalau misalkan Pak Asra menjawab iya kurang, maka si coach itu akan bingung. Aduh, pertanyaannya apa ini ya? Ini karena coachingnya kan menjelaskan sebetulnya pertanyaan itu adalah pertanyaan tertutup. Kemudian betul tidak? Tuh. Terus ada yang kalau tidak salah dengar nanti bisa bisa kita lihat lagi. Kalau tidak salah dengar, pertanyaan-pertanyaan coach itu mengarah ke solusi. Maksudnya ada sedikit memberikan solusi. Contoh Pak Sam, ngapunten. Pak Asra tadi, Pak Asra, apakah Pak Asra sudah pernah menggunakan media-media nah seperti betul. itu? Saya juga Ya, itu merasakan. kan berarti, ya, itu Ya, kan mengarah ke solusi, mengarah ke solusi. Maksudnya mengarah ke solusi, betul. mengarah ke Ya, kebingungan betul, gitu ya. Iya, seperti betul. itu. Saya Heeh, tadi juga terus tadi, merasa itu, betul. Merasa. Cuman iya, tadi memang saya terbentur, wah waktunya sudah ini ya. Ini kalau saya tidak segera nopo nih, ini nanti takutnya Pak Asra nanti menjawab hal yang lain, saya harus ya tapi saya sudah merasa ya tadi. berarti Ini kan menggiring ke jawaban ya Pak betul, ya, betul. menggiring ke jawaban. Tetapi yang saya tahu coaching itu boleh dilakukan lebih dari satu kali Pak. Jadi satu kali misalkan tidak ketemu jawabannya tidak apa-apa. Makanya ketika tadi saya dengan Pak Sam itu maaf Pak, barangkali nanti ini bisa dilanjut di lain waktu seperti itu. Kemudian ada kata kira-kira. Yang saya pahami, hindari kata kira-kira pada saat proses coaching, Pak. Baik, Seperti itu. eh Kemudian pada saat kesimpulan itu coach sudah menyimpulkan sendiri. Oke, secara umum sudah bagus, Pak. Hanya itu terima aja. kasih. Mungkin harus Baik, banyak, memang harus banyak-banyak berlatih. Itu Pak Sam, baik, terima kasih sukses selalu. Bu Indah Sukses untuk selalu. ya amin, Ya, amin. ada yang Sukses mau ada untuk yang mau semuanya. dikonfirmasi lagi ke saya, barangkali saya menyampaikannya salah, Pak Sam. Baik Bu, konfirmasinya sangat tepat sekali apa yang disampaikan Bu Indah, karena saya juga merasa, oh ini ada hal yang memang tidak boleh tetapi, eee, apa ya, saya akan membuat kata-kata yang lain apa gitu ya. Padahal saya berharap tadi walaupun memang di dalam coaching itu tujuannya tidak harus tercapai, tetapi saya merasa, wah kalau nggak tercapai ini ada hal yang kurang gitu ya. Sehingga ya betul yang disampaikan Bu Indah tadi nanti sebisa mungkin memang kalau memang benar-benar ini natural karena ini bagian dari tugas nanti kalau Mhm. ada yang tidak lengkap takutnya saya juga ini. Jadi hal yang menggiring tadi terkait dengan media tadi saya sudah mau berusaha menggunakan kata yang umum, tapi saya sudah menjaga ini nanti kalau Pak Asra menjawab yang lain saya mungkin akan kesulitan sedang waktunya itu. Jadi terima kasih Bu Indah, saya menyadari apa yang tadi Bu Indah sampaikan, memang saya sendiri sudah agak feeling begitu ya, agak feeling, oh ini sebenarnya saya mau offset gitu ya. Jadi matur suwun Bu Indah, Pak Asra untuk ya kerjasamanya. Siap, Oke, terima kasih. Ini end record ya. baik, nggih Bu.